Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai kalimat majemuk ya. Ini salah satu kebahasaan yang dibahas pada bab 3 pada materi ceramah ya. Baik, kalimat majemuk. Nah, sebelum kita masuk kepada kalimat majemuk, tentu harus mengetahui dulu apa itu frase dan klausa ya. Nah, sebelum kita membahas kalimat majemuk, baik kita ulas dulu mengenai frase. Frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Ya. Ciri-ciri frase yakni terdiri dari dua kata atau lebih, kemudian tidak mengandung predikat, kemudian memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Contoh, bermain bola dan mawar merah ya. Nah, ini adalah contoh dari frase atau gabungan dua kata. Pertama kata bermain, kata kedua yakni ada kata bola ya. Kemudian tidak mengandung predikat. Nah, bermain bola ini di sini tidak memiliki predikat ya. Nah, contoh frase dalam kalimat. Dua orang anak sedang membaca buku cerita. Nah, ini kalau contoh yang ini sudah termasuk pada kalimat. Nah, subjek ini adalah dua orang anak. Ya, ini subjeknya. Meskipun subjek tersebut terdiri dari tiga kata, dua orang anak ya. Tetapi ini menjadi subjek. Kenapa menjadi subjek? Karena dua orang anak ini menunjukkan pada seseorang ya, atau dua orang. Nah, sedangkan sedang membaca. Sedang membaca ini termasuk ke dalam frase ya. Sedang membaca, ini frase. Tetapi kalau dimasukkan ke dalam kalimat, nah sedang membaca ini bisa menjadi predikat. Nah, kalau tadi kan frase itu kan tidak memiliki predikat ya. Nah, ini beda lagi. Artinya, frase itu tidak memiliki predikat dari dua suku kata tadi. Dari dua kata tadi itu tidak ada predikat. Nah, tapi kalau ini predikat di sini sudah termasuk ke dalam kalimat ini ya. Nah, buku cerita ini sebagai objek. Baik. Yang kedua, anak itu berlari kencang. Nah, berlari kencang ini termasuk ke dalam frase ya. Jadi frasanya adalah berlari kencang. Ini frase. Nah, anak itu berlari kencang. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah bukan lagi frase ya. Ini masuknya ke dalam klause karena terdiri dari subjek dan predikat. Oh, maaf, ini sudah masuk ke dalam kalimat ya. Karena subjek di sini ada subjek, di sini ada predikat ya. Yang mana predikat di sini adalah berupa frase. Ini frasenya, berlari kencang. Nah, ini frase. Nah, ya, contoh yang ketiga. Sore ini Paman dan Bibi akan datang. Nah, frase di sini adalah akan datang ya. Nah, tapi di dalam sebuah kalimat sore ini, nah sore ini sebagai keterangan. Yang mana keterangannya adalah keterangan waktu. Waktunya ya adalah sore ya. Paman dan Bibi ini sebagai subjek karena sebagai pelaku ya. Paman dan Bibi akan datang sebagai predikat. Nah, ya. Jadi jangan disalahartikan bahwasanya ini adalah contoh dari frase, bukan. Ini contoh dari kalimat tetapi di dalamnya mengandung frase ya. Nah, kemudian klause. Klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat ya. Perbedaannya tadi, kalau frasa dia tidak memiliki subjek dan predikat. Tapi kalau klausa itu terdiri dari subjek dan predikat ya, kebalikannya. Nah, ciri-cirinya terdiri dari dua kata atau lebih ya. Kalau frase tadi hanya dua kata saja ya. Kemudian mengandung subjek dan predikat, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat, tidak memiliki intonasi akhiran,
dan tanda baca ya. Kalau kalimat kan harus diakhiri oleh tanda baca ya, berupa titik atau koma ya. Tapi kalau klausa itu tidak memiliki tanda baca. Oke. Contoh, ibu sedang memasak. Oke. Ini kan terdiri dari 3 kata, ibu sedang memasak ya. Nah, ibu ini sebagai subjek, sedang memasak ini sebagai predikat. Nah, ibu sedang memasak ini terdiri dari subjek dan predikat. Nah, berarti ini termasuk pada contoh atau termasuk pada klausa ya. Kalau sedang memasak aja bagaimana? Sedang memasak ya. Nah, ini predikat dari klausa tersebut. Kemudian anjing menggonggong ya. Nah, anjing ini sebagai subjek, menggonggong sebagai predikat. Biasanya predikat itu kan menggunakan verba ya atau kata kerja. Sama ini pun memasak. Ini kan kata kerja. Sedang ini kan hanya menjelaskan mengenai waktu, bahwasanya kegiatan tersebut sedang berlangsung ya. Biasanya kan seperti itu. Kalau misalnya kata ibu memasak, itu pun bisa menjadi klausa ya. Cuman yang membedakan adalah kalau ibu memasak bisa kemarin, bisa besok gitu kan. Tapi kalau ada kata sedang, ibu sedang memasak, berarti detik ini pun ibu sedang memasak. Ya, kegiatannya sedang berlangsung. Seperti itu. Baik, kalau sudah mengetahui perbedaan antara frasa dan klausa, kita lanjut ke kalimat majemuk ya. Kalimat tunggal, kalimat yang terdiri dari satu frasa atau klausa. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, itu termasuk ke dalam kalimat tunggal. Nah, adapun kalimat majemuk, kalimat yang terdiri dari 2 klausa atau lebih. Ya. Baik. Jenis kalimat majemuk. Kalimat majemuk setara. Hubungan antar klausa bersifat setara, sejajar. Ya, atau kalimat majemuk koordinatif. Klausa yang satu tidak merupakan bagian dari klausa lainnya. Nah, ini kalimat majemuk setara atau disebut juga kalimat majemuk koordinatif. Kemudian, kalimat majemuk bertingkat, hubungan antara klausa pembentuknya tidak setara. Klausa yang satu merupakan bagian dari klausa lainnya, atau bisa disebut dengan kalimat majemuk subordinatif. Kalau majemuk setara namanya koordinatif, kalau majemuk bertingkat namanya subordinatif. Kemudian yang ketiga ada kalimat majemuk campuran, yang mana kalimat majemuk campuran ini terdiri dari kalimat majemuk koordinatif dan kalimat majemuk subordinatif. Nah, ini contohnya kalimat majemuk setara ya. Kata penghubungnya yakni dan lagi pula, serta, lalu, kemudian, atau, tetapi, sedang, atau sedangkan. Melainkan, sebaliknya, bahkan, malahan. Contoh, badannya kurus dan mukanya sangat pucat. Baik, kita lihat dari segi kebahasaan ya. Di sini ada 2 klausa ya. Pertama, badannya kurus. Kedua, mukanya sangat pucat. Nah, di sini ada konjungsi dan ya, penghubung. Jadi di sini adalah kesetara, sudah badannya kurus, mukanya sangat pucat gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari segi strukturnya, ini subjek, badannya kurus menjadi predikat. Nah, kesininya, dan ini kan konjungsi ya, konjungsi yang menyatakan tentang, nah ini ciri-ciri kalimat majemuk setara. Kemudian mukanya subjek, sangat pucat itu predikat. Nah, berarti di sini sudah tidak ada objek lagi. Apakah ini kalimat? Ya, ini kalimat. Kalimat yang terdiri dari 2 klausa. Kemudian yang kedua, orang itu hidup dalam kemewahan, sedangkan tetangga-tetangganya hidup dalam kemewahan. Ya. Nah, orang itu hidup dalam kemewahan.
ya. Kemudian tetangga-tetangganya hidup dalam kemewahan. Ini kan setara ya. Orang itu mewah hidupnya, tetangganya pun ikut-ikutan mewah. Berarti kan setara ya dalam segi keadaan. Baik. eh, untuk strukturnya, orang itu ini sebagai subjek, hidup sebagai predikat, ya. Dalam kemewahan ini sebagai pelengkap saja. Dalam kemewahan, pelengkap ya, bukan keterangan atau bukan pula objek, tapi pelengkap, ya. Orang itu hidup. Nah, ini sudah termasuk klausa. Ini pelengkap saja. Sedangkan, nah, masuk lagi ke dalam kata hubung ciri dari kalimat majemuk setara. Sedangkan ini kan ada sedangkan di sini, sedangkan ya, seperti itu. Kemudian kalimat majemuk bertingkat kata penghubung antara lain bahwa, ketika, sebelum, karena, asal. Contoh, ia mengakui bahwa ia jatuh cinta padaku. Baik, kita bahas strukturnya. Ia ini sebagai subjek, mengakui sebagai predikat. Bahwa ia jatuh cinta padaku. Nah, ini sebagai objek. Objeknya terdiri dari 5 kata ya. Bahwa ia jatuh cinta padaku itu karena ini sebagai objek. Nah, karena objek ini terdiri dari 5 kata, mari kita bahas atau kita kupas lagi. Nah, bahwa. Nah, bahwa ini kan termasuk ke dalam konjungsi di sini, kata hubung ya, bahwa. Ini kata hubung atau konjungsi dari kalimat majemuk bertingkat. Ia sebagai subjek, jatuh cinta sebagai predikat, ya. Padaku ini hanya pelengkap saja. Ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, ia akan membeli sepeda motor jika gajinya naik. Nah, ia akan membeli. Nah, akan membeli ini termasuk ke dalam predikat, meskipun predikatnya terdiri dari 2 kata. Akan membeli artinya baru niat saja ya, jadi motor tersebut belum dibeli, baru akan ya, jadi sesuatunya belum terkabul atau tercapai ya. Sepeda motor ini sebagai objek ya. Sepeda motor ini kan termasuk ke dalam frase ya, sepeda motor ya. Ini 2 kata tapi memiliki satu arti ya. Jika gajinya naik. Nah, ini jika gajinya naik termasuk ke dalam keterangan. Nah, karena jika ini termasuk ke dalam konjungsi, gajinya sebagai subjek dan naik sebagai predikat. Nah, seperti itu. Nah, ingat di sini setiap akhir diberikan titik ya atau tanda baca. Artinya apa? Karena ini termasuk ke dalam kalimat. Ya, sebab kalimat itu biasanya diakhiri oleh tanda titik. Nah, adapun kalimat campuran atau kalimat majemuk campuran, ini terdiri dari kalimat tunggal atau kalimat majemuk tunggal dengan kalimat majemuk bertingkat ya. Terdiri dari minimal 3 pola kata. Minimal 3 pola kata. Kedudukannya ada yang setara dan ada yang bertingkat. Contoh, Siput harus memenangkan perlombaan itu. Atau harus pergi dari rumah jika dia kalah. Baik, kita lihat kalimat yang pertama. 3 pola. Siput harus memenangkan. Nah, sebagai subjek, harus memenangkan. Maaf. Ya, harus memenangkan sebagai predikat, perlombaan itu sebagai objek. Atau harus pergi. Nah, harus pergi ini sebagai predikat. Nah, di sini ada subjek. Subjeknya dari mana? Karena ini ada konjungsi atau itu kan pilihan ya. Nah, konjungsi ini kembali pada siput ya sebagai subjek. Ya. Harusnya di sini atau siput harus pergi dari rumah.
ya. Nah, di sini kata siput tidak ada, dihapus. Kenapa? Karena sudah ada konjungsi. Yang mana konjungsi ini menjelaskan atau kembali kepada siput, ya. Harus pergi sebagai predikat. Dari rumah, keterangan, ya. Ini yang kedua ya. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Kalimat ketiganya mana? Nah, ini jika dia kalah, keterangan. Kok tidak ada subjek dan predikatnya? Nah, subjek dan predikatnya ini kan ada keterangan konjungsi, subjek, dan predikat ya. Artinya apa? Balik lagi ke sini. Siput harus memenangkan. Nah, ini kan ke sini ya. Jika dia kalah, nah konjungsi ini kembali pada ke sini. Ya, seperti itu. Jadi subjek di sini kembali pada siput karena dari awal siput subjek itu atau siput itu termasuk ke dalam subjek, ya. Seperti itu. Baik. Adapun di dalam ebook yang sudah Bapak berikan itu ada di halaman apa nih, 89 ya. Ini mengenai menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Nah, di sini banyak ya. Kalimat majemuk hubungan akibat ditandai oleh kata penghubung sehingga sampai-sampai maka. Nah, ini sudah ada contohnya. Ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. Nah, ini kan hubungan akibat ya. Akibatnya apa? Akibatnya jatuh sakit. Apa sih sebabnya? Nah, ini ia terlalu bekerja keras. Nah, ini ada sebab, ini akibat. Nah, konjungsinya ini sehingga. Ya. Kemudian yang kedua, kalimat majemuk hubungan cara ditandai oleh kata penghubung dengan. Nah, ini contohnya sudah ada. Terus sampai nomor sampai nomor 7 ya. Ini kalimat majemuk hubungan atributif ditandai oleh konjungsi yang. Nah, ini sudah dijelaskan di sini di dalam buku ya. Jadi kalian sekarang sekiranya sudah paham mengenai kalimat majemuk ya. Apa sih itu kalimat majemuk gitu ya. Jadi majemuk itu adalah terdiri dari beberapa frase atau klausa ya, seperti itu ya, yang mana di dalamnya memiliki konjungsi. Baik. Oke, itu saja yang dapat disampaikan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.